Afwan Ustadz, aku mau tanya, gimana caranya supaya istiqomah dalam ibadah dan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ciri-cirinya? Yang pertama, kita lihat nih gimana caranya supaya istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam ibadah, teman-teman cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan. Yang pertama simpel-simpel aja. Sidqul luju' ilallah. Munajat kepada Allah, kembali kepada Allah, merengek kepada Allah, minta kepada Allah agar kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ibadah, di atas taat. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang paling banyak Ibunda Aisyah kupingin dari salat suami tercinta, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Lebih banyak, paling banyak doa Nabi ketika sujud apa teman-teman? Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan, istiqomahkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Dalam hadis Sahih Muslim juga Nabi bersabda, ya dalam doa beliau, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkan selalu hatiku kepada ketaatan untukmu. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting kalau kita mau istiqamah di atas taat, di atas ibadah, itu ikhtiar ar-rufaqa as-salihin. Kalau perempuan as-salihat. Memilih apa? Teman-teman yang salihah. Mau istiqamah di atas taat, ya pilih teman-teman yang juga istiqamah di atas taat. Teman-teman cintai Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab bilang as-sahib sahib. Teman itu dia bisa narik. Dan Rasul jelaskan dalam hadis Bukhari perumpamaan tentang teman baik dengan teman buruk. Teman baik seperti apa kata beliau? Seperti penjual minyak wangi. Kalau enggak beli, kalau enggak dikasih, ya keciprat baunya lah, aromanya. Teman buruk apa? Ya, seperti apa? Tukang pandai besi. Kalau enggak kebakar, ya. Kalau enggak semong, kena hitamnya, ya paling tidak baunya dan seterusnya. Keciprat pasti kena. Ya. Itu juga teman-teman cintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk memilih teman yang baik, ya, yang saleh, yang takwa. Sampai ketika Nabi kita oleh pembesar-besar Quraisy yang kafir itu bilang, "Kami mau duduk sama ente Muhammad, tapi usir dulu tuh orang-orang budak-budak enggak berharga itu. Bilal, siapa tuh? Abdullah bin Maktum, Suhaib Ar-Rumi dah. Buang. Abu Hurairah itu buang. Suruh jauh dengarnya, enggak level kami duduk sama mereka." Perhatikan. Itu penyakit orang siapa? Orang kafir, teman-teman. Antum sekaya apapun, teman-teman, jangan pernah menutup diri dari orang miskin. Jangan pernah antum beda-bedain majelis dengan orang miskin. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita yang beliau manusia paling mulia. Kita apa sih mulia kita ibaratnya? Rasul manusia paling mulia. Beliau duduk sama ahlus suffah, orang-orang miskin gak punya keluarga, gak punya harta, duduk sama mereka. Bahkan Nabi pernah minum dari bekas minumnya mereka. Ingat hadis Abu Hurairah? Susu, masalah susu, ingat? Itu 40 orang sahabat ahlus suffah itu. Minum. Sisanya sampai Rasulullah SAW bekas 40 mulut. Kalau kita kan bekas jigong ogah gitu. Enggak, Masya Allah, Rasul duduk sama mereka, ngobrol sama mereka. Orang miskin, ahlus suffah orang miskin, gak punya keluarga, gak punya rumah, gak punya harta. Mereka bisa makan Tuhan, tunggu belas kasihan dari sahabat-sahabat Ansar, subhanallah. Tapi Rasul minum bekas mereka, duduk sama mereka, Masya Allah. Akhlak luar biasa. Jangan, makanya sejelek-jelek walimah itu yang dibedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Busuk itu walimah itu, jelek gitu. Ya, meski cintai kena Allah SWT. Udah berbaur aja. Ya. Itu orang-orang kafir Quraisy enggak mau duduk sama orang sama orang-orang miskin tuh, usir dulu mereka itu. Maka Allah turunin ayat, ya. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta, dalam surah Al-Kahfi itu. Jangan. Sabar kau duduk sama mereka Muhammad. Orang-orang yang memuji, orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Rabb mereka siang dan malam, pagi dan petang beribadah kepada Rabb mereka itu. Orang-orang soleh itu, yang baik-baik itu. Walaupun mereka miskin. Sabar duduk sama mereka Muhammad. Sabar bersahabat, berteman dengan mereka Muhammad. Kata Allah Jalla wa'ala. Ya. Jangan kau palingkan pandangan matamu dari mereka. Saking kita harus tetap berteman sama mereka, seolah-olah matamu itu jangan pindah dari mereka Muhammad. Jangan melenos. Orang miskin, enggak level. Ya kan? Banyakan orang kaya sekarang nggak mau duduk sama orang miskin, duduk di kajian, nggak mau, naudzubillah, itu penyakit.
Hindari itu, hati-hati teman-teman cintai sunnah ta'ala. Penyakit Quraisy, orang-orang pembesar Quraisy dulu. Ya, Allah bilang la ta'du ainak, seolah-olah dua matamu jangan berpaling dari dia. Istiqomah bersahabat dengan dia. Imam Syafi'i bilang cari teman yang soleh itu angel, tahu angel? Susah dipikir, susah. Ya, tapi melepasnya gampang. Ya enggak? Gampang lepas teman soleh itu, teman-teman cintai sunnah ta'ala. Nyarinya susah. Nah, bertemanlah dengan yang saleh, yang baik. Ya. Dan jangan kau ikuti, jangan kau taat orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat Allah. Itu orang kafir-kafir itu jangan. Mending ente duduk sama mereka yang miskin-miskin tapi beriman, soleh, daripada ente duduk sama mereka orang-orang kaya, pejabat tapi enggak soleh. Itu makna ayatnya. Ya. Nah, itu teman-teman cintai sunnah ta'ala. Jadi pilih teman-teman yang saleh. Ya. Terus apa? Sering-seringlah duduk di majelis ilmu, ngaji. Itu akan mengistiqomahkan kita insyaallah ta'ala. Teman-teman cintai karena Allah SWT. Amalkan juga ilmu yang kita dapat itu. Karena banyak orang ngaji tapi nggak diamalin. Nggak bisa istiqomah. Apa kata Allah? Ya, subhanahu wa ta'ala. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka amalkan apa yang dinasehatkan kepada mereka, masalahnya banyak orang dinasehatin tapi nggak diamalin. Kalau seandainya kata Allah mereka amalkan apa yang dinasehatkan kepada mereka, isi kajian, isi ceramah, isi pelajaran, diamalkan, ya, lakana khairal lahum, itu lebih baik bagi mereka. Wa asyadda tathbita, lebih bisa buat istiqomah kokoh kuat. Yang buat kita istiqomah itu bukan karena saking banyaknya ngaji, tapi karena kita amalkan isi pengajian itu. Teman-teman cintai ke Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Pinter-pinter tapi enggak ngamalin kepiye, enggak manfaat, ya. Kemudian dan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, ciri-cirinya apa saja Ustaz? Ya, banyak ciri-cirinya. Quran sudah berbicara juga tentang ciri-ciri mereka. Ciri-ciri orang yang dapat hidayah itu, ya misalnya Allah berfirman dalam Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman, ya, dan tidak mencampur adukkan. Ini apa? Ciri-ciri orang di atas hidayah yang paling utama adalah ketika dia beriman. Ketika orang beriman, dia Islam, dia iman, menunjukkan dia di atas hidayah. Allah katakan, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan zulm. Apa zulm? Syirik. Berarti kalau orang ngaku-ngaku beriman tapi syiriknya lancar, kedukunnya tenan, ya, sering doyan kedukun, suka kelenak-kelenik, suka jimat-jimat, itu beriman beneran gak itu? Hidayah gak itu? No. Ya toh? Ya. Maka apa kata Allah? Orang-orang yang beriman dan tidak campur aduk iman mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, bagi mereka ketentraman. Di negeri kita acak-adul kayak gini karena syirik banyak. Kalau tauhid tidak ada syirik, syirik dibasmi, tauhid dimunculkan, aman, tentram, nggak ada konflik, nggak ada polisi berantem mahasiswa, nggak ada. Syirik masih banyak. Ya. Mahasiswa banyak masih tawakal sama contekan, nggak tawakal sama Allah, nggak belajar dan seterusnya. Gimana? Demo dia sendiri apa? Mau menurunkan kecurangan, mau membasmi kecurangan, dia sendiri curang, nyontek. Ya, waliyadzubillah. Ya. Kemudian apa? Wahum muhtadun. Mereka dapat petunjuk. Berarti di antara ciri orang dapat petunjuk itu ketika dia beriman, mentauhidkan Allah, beriman dan jauh dari syirik. Allah juga berfirman misalnya dalam surah At-Taubah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam surah At-Taubah, innama ya'mu, ini lihat ciri-ciri orang istiqomah itu. Ciri-ciri orang di atas hidayah. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Terus apa lagi? Wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hidayah. Apa kata Allah? Hanya saja yang diharapkan meramaikan, mensyiarkan, meramaikan, membangun rumah Allah, meramaikan rumah Allah. Ingat, mengimarah, membangun rumah Allah bisa dengan fisik kita bangun, bisa dengan kita ramaikan dia. Ngaji di masjid, sholat berjamaah di masjid, jadi tiang masjid. Ya. Ini tiang hissi, tiang maknawi apa? Kaki-kaki kita yang sholat di masjid itu meramaikan. Ini menunjukkan orang itu kalau di atas hidayah, dia datang ke masjid.
Kalau laki-laki nggak ke masjid, nggak datang ke masjid pakein jilbab, pakein anting. Ya. Innama ya'muru masajidallah. Hanya saja yang diharapkan, bisa diharapkan meramaikan rumah Allah, ya, mensyiarkan rumah Allah, man amana billah wal yaumil akhir. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus apa? Wa aqamas shalah. Kalau dia salat, menunaikan salat, insyaallah di atas ciri-ciri orang di atas hidayah. Wa ataz zakah. Dia tunaikan apa? Zakat. Walam yakhsha illallah. Dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Berarti orang di atas petunjuk di antara ciri-cirinya itu. Dia masjid, dia salat, tunaikan zakat. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itu ciri-ciri. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, teman-teman yang cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hadis ini ya dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, auliyaullah, ya, man idza dzukirallah li ru'yatihi. Man dzukirallah li ru'yatihi. Kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang ada di atas petunjuk, orang-orang yang merupakan kekasih Allah, itu adalah orang-orang yang apabila dia dilihat, dipandang, orang langsung ingat Allah. Paham nggak maksudnya teman-teman? Orang itu kalau dia di atas hidayah, petunjuk, biasanya ciri-cirinya, kalau orang lihat dia, orang langsung ingat Allah. Antum kalau lihat Ustadz Yazid, Ustadz Hakim, Ustadz Zainal, Ustadz Badru, atau Ustadz siapa yang antum banggakan, ketika ngelihat mereka, antum lihatnya apa? Antum ingatnya apa? Bisnis? Atau ingat apa? Kalau ngelihat orang-orang soleh itu, ingat apa antum langsung juga? Ingat apa? Ingat apa? Ingat akhirat, ingat surga, ingat ibadah, ingat taat. Iya enggak teman-teman? Kalau sampai antum dilihat orang, langsung orang ingat Allah, gara-gara ngelihat antum, insya Allah antum di atas hidayah. Antum betul-betul di atas hidayah. Tapi kalau ngelihat antum langsung yang orang ingatnya apa? Akhwat, diingat, mungkin antum masih kurang hidayah. Jadi bagaimana caranya supaya apa? Ketika orang lihat kita, orang langsung ingat Allah. Lihat penampilannya yang bersih, cakep, soleha, soleh tampangnya, dan seterusnya. Orang langsung apa? Melihat antum langsung ingat Allah, ingat taat, ingat ibadah, ingat masjid, ingat kajian. Ya. Maka apa? Insya Allah antum di atas. Itu ciri-ciri disebutkan di antara ulama. Bahkan a'zamud dalail, a'zamul alamat. Sebesar-besar tanda antum di atas hidayah. Kalau orang lihat antum, orang langsung ingat Allah. Kalau orang lihat antum langsung ingat utang, udah deh. Jangan-jangan. Ya, itu di antara saja teman-teman cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah